Selamat pagi jemaat Tuhan. Doa saya kita semua tetap dalam keadaan baik, sehat. Karena saya percaya bahwa jiwa kita lah yang menentukan bagaimana keadaan kita. Jiwa di dalamnya ada pikiran, kehendak, dan perasaan. Karena itu kita selalu perlu menaruh pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup kita. Kita perlu memasukkan, memenuhi pikiran dan hidup kita dengan apa yang Yesus lakukan. Dia mengajak kita, memberi contoh dan teladan kepada kita. Dia yang walaupun adalah Allah, tetapi dia telah mengambil rupa sebagai hamba, sebagai manusia. Dia tidak mempertahankan haknya, tetapi dia merendahkan diri, taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Dan itu sebabnya dia diberikan sebuah nama di atas segala nama, sehingga yang di surga, di bumi, di bawah bumi tunduk dengan nama Yesus. Kalau saudara ingin sukses dan berhasil dalam hidup ini, bangunlah, taruhlah pikiran, perasaan, hidup saudara dikuasai oleh pikiran dan perasaan Kristus. Hari ini kita sedang kembali belajar karena ini suasana hari kenaikan Tuhan Yesus, dan 10 hari kemudian hari Pentakosta atau Pentakosta terjadi, hari pencurahan Roh Kudus. Dan kita ingin belajar bahwa ketika Yesus naik ke surga, di Kisah Rasul pasal 1 ayat 11, ketika sementara seluruh mata sedang menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga, ya ada 500 pasang mata, ada 500 orang. Dan ini adalah fakta sejarah yang ditulis oleh Alkitab. Jadi ini fakta yang betul-betul terjadi. Ini bukan cerita turun-temurun seperti cerita hal-hal di daerah-daerah tertentu, ada kisah-kisah, cerita-cerita yang belum tentu betul, tetapi ini fakta sejarah disaksikan secara nyata. Bahkan Rasul Paulus yang agak terlambat, ya tidak secara murid langsung Yesus, dia memahami betul tentang arti kehidupan Kristus, kematian, kebangkitan, dan dia memahami tentang yang namanya kenaikan Yesus ke surga. Makanya kalau saudara lihat dalam suratan Rasul Paulus, Yesus duduk bersama-sama dengan Bapa di surga. Ketika dia naik ke surga, disaksikan secara fakta oleh banyak orang bahwa itu betul-betul terjadi. Dan ada 2 orang berpakaian putih berkata, Yesus yang kamu lihat terangkat ke surga, dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Jadi kenaikannya menunjukkan akan tentang kedatangannya. Di dalam Alkitab kita tahu ada orang-orang yang diangkat ke surga tidak mengalami kematian, seperti yang terjadi kita melihat dengan peristiwa kenaikan Yesus. Ada orang yang bernama Henokh. Henokh seorang yang suka bergaul dengan Allah. 300 tahun dia bergaul dengan Allah, dan tiba-tiba saja Henokh tidak ada lagi. Orang kedua bernama Elia. Dia dijemput langsung dengan kereta api berkuda dari surga. Elia tidak mengalami kematian, dan itu disaksikan oleh muridnya bernama Elisa. Dan Elisa akhirnya mendapatkan jubah Elia yang jatuh, dan itu tanda bukti bahwa dia mendapatkan urapan 2 kali lipat. Sehingga ketika dia pukulkan jubah itu ke Sungai Yordan, Bapak Ibu tahu itu terbelah. Jadi peristiwa kenaikan orang ke surga itu pernah terjadi di zaman nabi-nabi dan di zaman Henokh. Henokh sendiri adalah orangnya. Nah, Bapak Ibu kita lihat ada sebuah peringatan yang diingatkan. Yesus yang kamu lihat naik ke surga, 2 orang berjubah putih itu berkata, dia akan datang dengan cara yang sama. Jadi kenaikannya memastikan kita semua bahwa saudara harus berjaga-jaga, bahwa kalau dia datang yang pertama kali sebagai bayi yang tidak berdaya, bayi kecil, dia datang membawa keselamatan. Tetapi waktu dia datang kali kedua, dia akan menghakimi. Saudara, bangsa-bangsa akan dihakimi. Karena itu kita harus menyiapkan diri kita. Sungguh tak lama lagi Tuhan akan datang. Pasti akan datang. Kita sudah melihat tanda-tandanya. Ya, apa yang dikatakan Alkitab tentang gempa bumi, tentang peperangan, deru perang, dia pasti akan datang. Karena itu pastikan kita semua berjaga-jaga dan menyiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan. Dan orang-orang yang gak siap, kedatangan Tuhan bagaikan pencuri. Ya, banyak orang gak siap menyiapkan dirinya. Karena itu pada kesempatan hari ini ketika dia datang di dalam Matius pasal 25 ayat 31 dan seterusnya, waktu dia datang, dia akan datang
membawa pemisahan. Ketika semua bangsa berkumpul di hadapan takhta kemuliaannya, malaikat-malaikat bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Alkitab berkata dia memisahkan, seperti dia memisahkan kelompok besar. Satu domba, satu adalah kambing. Domba ada di sebelah kanannya dan kambing ada di sebelah kirinya. Pertanyaannya, kenapa dia melukiskan kita? Alkitab menceritakan antara domba dan kambing. Apa perbedaan? Apa persamaan? Kenapa Tuhan mengambil ilustrasi tentang domba dan kambing? Mungkin dalam ilustrasi yang lain, dia mengumpamakan kita seperti lalang dan gandum. Sama dengan kambing dan domba. Terkadang mereka mirip, dua jenis binatang ini. Punya persamaan-persamaan, tapi jelas mereka berbeda. Sama seperti lalang dan gandum. Makanya Alkitab berkata, pemisahannya adalah ketika nanti Yesus datang. Karena memisahkan mana gandum, mana lalang susah. Kadang-kala di gereja kita susah membedakan, mirip-mirip sama. Kambing itu dan domba itu punya suara yang sama, mengembek. Sama seperti lalang dan gandum, sama-sama tumbuh. Ya, gandum mirip lalang di awal, lalang mirip gandum. Perbedaannya nanti waktu berbuah. Kalau gandum semakin merunduk karena ada buahnya, kalau lalang semakin meninggi. Sama dengan domba dan kambing. Dan menarik sekali Yesus mengumpamakan tentang domba dan kambing. Bahkan Alkitab berkata Yesus mengumpamakan dirinya seperti anak domba. Kita adalah domba-dombanya Tuhan. Dan Yesus disebut anak domba. Kita disebut manusia, Yesus disebut anak manusia. Dan Bapak Ibu tahu, maksudnya Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia. Jadi Allah, Yesus menunjukkan tentang domba. Karena domba adalah karakteristik dari apa yang Yesus mau ajarkan kepada kita. Dia tidak menyebut kita kambing anak-anaknya. Dia menyebut kita adalah domba-domba. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Ya, dia adalah gembala yang baik. Daud memposisikan dirinya sebagai domba Tuhan. Dan kita sama-sama tahu bahwa ciri daripada domba adalah dia mendengarkan suara gembalanya. Dia mengerti, karena itu lebih mudah menggembalakan domba daripada menggembalakan kambing. Saudara harus mengerti ini. Dan benih-benih kambing di dalam hidup kita harus dilenyapkan, harus dituntaskan, sehingga kita menjadi domba-dombanya Tuhan. Yesus, dia mengilustrasikan, menganalogikan, dia adalah anak domba Allah. Dia adalah domba Allah yang suci, yang kudus. Dan itu sebuah pembelajaran, dia sedang mengajar yang namanya kerendahan hati kepada kita. Kalau kita disebut domba, dia anak domba. Bahkan dia seperti anak domba kelu, dibawa ke pembantaian. Sedang kita melihat karakteristik daripada Yesus sebagai anak dombanya Allah. Dia mengajarkan yang namanya kerendahan hati. Dia mengajarkan yang namanya kerelaan. Dia mengajarkan yang namanya pengorbanan. Kalau kambing nggak bisa, sulit. Ya. Karena itu kita ingin belajar pada hari-hari ke depan bagaimana kita perlu menjadi domba-dombanya Tuhan. Kiranya kedatangan Tuhan kita sungguh-sungguh menyiapkan supaya kita bisa masuk di dalam kemuliaannya, di kelompok besar di bagian hadapan kanan Tuhan yang akan menerima kemuliaannya. Mau gak mau, suka gak suka, kita perlu menjadi domba-dombanya Tuhan. Kita perlu menjadi domba, punya karakteristik Kristen domba, bukan Kristen kambing, kalau ingin dapat kemuliaan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan, untuk anugerah, untuk kebaikan-Mu yang luar biasa di atas kehidupan kami. Diberkatilah anak-anak-Mu, biar hari-hari ini kami terus diproses. Hal-hal yang tidak benar, tidak baik, hal-hal yang menghalangi kami untuk menjadi dombanya Tuhan. Tuhan kuduskan, sucikan, lepaskan kami semua, sehingga kami layak menerima kemuliaan Tuhan yang telah Engkau siapkan. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.